Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan ciptaannya yang agung, yang mulia, yang indah, begitu mempesona. Semoga rasa syukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, selalu kita ucap dalam kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan terima kasih kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapatlah nanti menyelamatkan kita, beroleh syafaat di hari kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika salatmu tak khusyuk, itulah yang menjadi tema kita, tema besar kita pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita beberapa banyak ayat Al-Qur'an tentang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala serta khusyuk di dalam mengingat Allah ketika kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pegawai bank, ketika dia dipanggil oleh manajernya, lalu ketika dipanggil itu luar biasa senang hatinya. Kemudian dua yang timbul di dalam hatinya. Saya dipanggil oleh manajer, atasan yang paling tinggi. Apakah saya salah malah dihukum? Ataukah saya dipanggil ini akan mendapat reward pemberian hadiah daripada manajer saya karena saya telah dianggap lulus dengan pekerjaan saya? Hatinya pun bergetar, hatinya pun kaku, dia pun segan, dia pun gemetar menghadap kepada bosnya. Kemudian kala itu berjumpa, dia tak kuasa melihat bosnya. Kemudian hatinya yang bergemetar tadi, kemudian dia menunduk dengan mata yang sangat sayu. Lalu dia khusyuk, konsentrasi, fokus mendengarkan apa yang diucapkan oleh bosnya. Dia tak banyak bergerak karena sedang berhadapan dengan bosnya. Kemudian ketika bosnya berbicara, Pak Ahmad, lalu dia mengatakan, iya Pak, siap Pak. Seorang karyawan bank kemudian berjumpa dengan atasannya, begitu dia memuliakannya, begitu dia konsentrasi mendengar apa yang diucapkan oleh bosnya, sehingga dia tak banyak bergerak, takut, segan, gemetar, itu menghadap sang bos. Kalau menghadap sang bos yang ada di atas kita saja, begitu kita muliakan, begitu kita khusyuk konsentrasi, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nyawamu, yang memberikan engkau pekerjaan, yang menghidupkanmu, yang memberikanmu napas gratis, yang menghidupkan anak-anakmu, yang memberikan anak-anakmu napas gratis. Allah berikan engkau mata, Allah berikan mata anak-anakmu, Allah berikan telinga kepada anak-anakmu. Lalu kemudian Allah berikan hati kepada kita, hati kepada anak kita, dan itu semua berfungsi secara gratis. Nah, ketika orang yang berjasa tadi, bos kita tadi memanggil kita, orang yang berjasa, di tempat dialah kita bekerja, lalu sedemikian rupa kita takutnya, Allah Subhanahu wa taala tak terhitung jasa yang dia berikan kepada kita. Andaikan engkau jadikan bintang-bintang yang ada di langit untuk menghitung nikmat yang sudah engkau peroleh, maka bintang-bintang itu pun tak mampu, saking banyak nikmat yang engkau peroleh daripada Allah. Andaikan pasir-pasir yang ada di lautan kita hitung, pasir itu tak dapat kita hitung. Andaikan bisa kita hitung, maka nikmat Allah lebih banyak yang kita peroleh daripada pasir di lautan. Andaikan ikan-ikan yang banyak di laut engkau tangkap, tapi mustahil kita bisa menangkap ikan. Andaikan bisa kita tangkap,
kita hitung nikmat Allah, belumlah setaraf dengan ikan yang kita tangkap. Nah, ketika kita menyembah kepadanya yang memberikan segalanya untuk kita, masih mampukah engkau tidak khusyuk konsentrasi ketika dipanggilnya? Masih mampukah engkau tidak khusyuk ketika berhadapan dengannya? Masih mampukah engkau berangan-angan ketika berjumpa dengannya? Dia yang memberikan segalanya untukmu. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita merasa Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya, maka mulai detik ini, mulai saat ini, mendengarkan video kami ini, khusyukkanlah salatmu, wahai saudaraku. Konsentrasilah ketika engkau salat, karena engkau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik engkau seluruhnya. Maka oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, mari kita perbaiki salat kita dalam kehidupan, karena salat inilah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salat kita baik, barulah amal-amal yang lain dihitung. Tapi ketika salatmu bermasalah, maka amalmu belum dihitung. Ketika engkau tak khusyuk di dalam salat, ingatlah kebesaran Allah. Ingatlah hutang-hutangmu kepadanya. Ingatlah berapa banyak pemberiannya, berapa luas rezekinya yang engkau peroleh, berapa dalam nikmatnya yang engkau tak sanggup melihatnya. Oleh karena itu, khusyuklah di dalam salat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.